Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok dari kelompok 10, yaitu dengan tema PSAK 45 atau ISAK 35 dengan judul Organisasi Nilaba. Di sini ada dengan kelompok Farid Nugraha dan saya sendiri Retno Alamsyah. Mungkin materi yang akan dibawakan yaitu yang pertama perubahan PSAK 45, yang kedua tujuan dan ruang lingkup, dan yang ketiga pelaporan dan penyajian. Yang pertama yaitu PSAK 45 Organisasi Nilaba, yaitu mengatur pelaporan organisasi nilaba. Yang kedua yaitu pengaturan untuk pengakuan, penyajian, dan pengumpulan mengikuti standar yang lain. Dan yang ketiga antara internasional atau IPSAS, yaitu International Public Sector Accounting Standard. Dan yang kedua itu PSAK R 2020 versus PSAK 45 1997. Yang pertama yaitu ruang lingkup. PSAK 45 tahun 2010 dapat diterapkan oleh lembaga pemerintah dan unit-unit sejenis lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan PSAK 45 tahun 1997 tidak berlaku bagi lembaga pemerintah, departemen, dan unit-unit sejenis. Yang kedua yaitu acuan untuk pengaturan yang tidak diatur dalam PSAK 45. PSAK 45 tahun 2010, SAK atau SAK etap untuk entitas tidak mempunyai akuntabilitas publik signifikan, sedangkan dari PSAK 45 tahun 1997, SAK yang berlaku umum. Lanjut ke nilaba PSAK 45. Yang pertama adalah perbedaan, yaitu cara organisasi memperoleh sumber daya. Dan yang kedua yaitu organisasi nilaba, yaitu memperoleh sumber daya dari sumbangan anggota dan penyumbangan yang tidak mengharapkan imbalan. Yang ketiga, ada organisasi yang menandai kebutuhan memodalnya dari utang dan kebutuhan operasional dari pendataan atas jasa. Yang ketiga yaitu laporan keuangan memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan atau menyajikan terpisah aktiva, terikat, dan terkait. Dan yang terakhir yaitu pertanggungjawaban manajer mengenai kemampuannya mengelola sumber daya organisasi yang diterima dari para penyumbang yang disajikan melalui laporan aktivitas dan laporan arus kas. Lanjut ke tujuan PSAK 45. Yang pertama yaitu penyajian ini bertujuan untuk mengatur pelaporan keuangan entitas. Dan yang kedua, diharapkan laporan keuangan entitas nilaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi. Lanjut ke ruang lingkup PSAK 45. Laporan keuangan yang disajikan oleh organisasi nilaba yaitu memenuhi karakteristik. Di antaranya yaitu sumber daya entitas nilaba berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan sejumlah sumber daya yang diberikan. Yang terakhir yaitu menghasilkan barang dan jasa atau tanpa bertujuan memumpuk laba. Dan jika entitas nilaba menghasilkan laba, maka jumlah yang tidak dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas nilaba tersebut. Yang terakhir yaitu tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada entitas bisnis, dalam arti bahwa entitas nilaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan profesi pembagian sumber daya entitas nilaba pada saat likuiditas atau pembubaran entitas nilaba. Dapat diterapkan oleh lembaga pemerintah dan unit-unit sejenis lainnya sepanjang tidak bertentangan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Mungkin lanjut ke penerapan PSAK 45. Yang pertama itu penyajian. Pernyataan ini menerapkan informasi dasar tentu yang disajikan dalam laporan keuangan entitas nilaba. Yang kedua yaitu pengaturan yang tidak diatur dalam pernyataan ini mengacu pada SAK atau SAK etap untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Itu yang terakhir yaitu definisi. Yang pertama, pembatasan permanen. Ada pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen. Tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagai atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya berasal dari sumber daya tersebut. Yang kedua adalah pembatasan temporer, adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang
dan menetapkan agar sumber daya yang tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhnya keadaan tersebut. Yang ketiga yaitu sumbangan terikat, adalah sumbangan daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer. Dan yang terakhir yaitu sumbangan tidak terikat, adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fahri Nugraha. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh saudara Retno. Untuk slide selanjutnya yang saya akan bahas yaitu tujuan laporan keuangan. Tujuan utama menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi entitas nirlaba. Untuk slide selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Tujuan utama laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai jumlah dan aktivitas, kewajiban, dan aktivitas bersih suatu organisasi, pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lain yang merubah nilai dan sifat aktiva bersih, jenis dan jumlah arus masuk dan keluar sumber daya dalam suatu periode dan hubungan antara keduanya, dan yang terakhir yaitu usaha jasa organisasi. Laporan masih dalam tujuan laporan keuangan. Laporan posisi keuangan dalam kurun neraca pada akhir periode laporan. Laporan aktivitas untuk suatu periode. Laporan arus kas untuk periode pelaporan. Dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Untuk poin selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan. Tujuan untuk menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, serta aset neto dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama mengungkapkan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak-pihak lain untuk menilai. Pertama, kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan. Yang kedua, likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan pendanaan eksternal. Untuk slide selanjutnya, informasi likuiditas menyebabkan aset berdasarkan urutan likuiditas dan liabilitas berdasarkan tanggal jatuh tempo, mengelompokkan aset ke dalam aset lancar dan tidak lancar, dan liabilitas ke dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang terakhir, mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aset atau saat jatuh temponya liabilitas, termasuk pembatasan penggunaan aset pada catatan atas laporan keuangan. Klasifikasi aset neto. Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset neto berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang. Informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. Tujuan laporan aktivitas. Tujuan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pertama, pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih. Yang kedua, hubungan antara transaksi dan peristiwa lain. Dan yang ketiga, bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Laporan aktivitas. Laporan aktivitas mencakup organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama satu periode. Yang kedua, perubahan aktiva bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aktiva bersih atau ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Dan yang ketiga, laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terukat temporer, dan tidak terikat satu periode. Dan yang terakhir, laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto, kecuali diatur berbeda oleh SAK lain atau SAK etap. Klasifikasi. Laporan aktivitas menyajikan pendapatan berbagai penambatan aset neto tidak terikat, kecuali jika penggunanya dibatasi oleh penyumbangan dan menyajikan beban berbagai pengurangan aset neto tidak terikat.
Yang kedua, laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aset lain dalam kurung atau liabilitas sebagai penambah atau pengurang aset neto tidak terikat kecuali jika penggunanya dibatasi. Untuk informasi pemberian jasa, laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung. Dianjurkan untuk menyajikan informasi tambahan mengenai beban menurut sifatnya. Program pemberian jasa merupakan aktivitas untuk menyediakan barang dan jasa kepada para penerima manfaat, pelanggan, atau anggota dalam rangka mencapai tujuan atau misi entitas nirlaba. Laporan arus kas. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode. Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK 2 tentang laporan arus kas dengan tambahan berikut ini. Aktiva pendapatan, penerimaan kas, dan penyumbangan yang penggunanya dibatasi untuk jangka panjang. Kedua, penerimaan kas dari sumbangan dari penghasilan investasi yang penggunanya dibatasi untuk pemolehan, pembangunan, dan pemeliharaan aktiva tetap. Yang ketiga, bunga dan dividen yang dibatasi penggunanya untuk jangka panjang. Sekian dan terima kasih.